Bab 2161 Penghancuran Bintang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Wan Daoximo ingin membunuh Fang Yu. Mengapa Fang Yu tidak mau mencoba membunuh Wan Daoximo? Bahkan jika Li Huoyu mengatakan tidak mungkin membunuh, dia tetap harus mencobanya. Panggilan. Di pedang surga Fang Yu, api berkobar menyala. Ini adalah Li Huo yang menggabungkan angan King Lian dan api ilahi kekacauan. Sebagai imbalan atas makhluk apapun, mustahil untuk menolak pembakaran kelompok Li Huo ini. Dan sekarang, Fang Yu akan menggunakan 10.000 dao iblis awal untuk mencobanya. Wow, Fang Yu muncul di depan 10.000 dao permulaan Mo, memegang pedang dao surgawi di tangannya, bilahnya berkedip-kedip di depan 10.000 dao permulaan iblis seperti hantu. Wan Daoximo mengangkat tangannya dan ingin melawan Fang Yu dengan kapak raksasa di tangannya. Namun saat pedang pertama ditembak, lengan Wan Daoximo terpotong. Dengan cara yang sama, Fang Yu membawa kekuatan kapak 10.000 dao iblis pemula di bahunya dan mengeluarkan suara keras. Tapi selain suaranya yang dingin, bahu Fang Yu tidak menunjukkan luka apapun. Setelah itu, Fang Yu menghancurkannya secara sepihak. Pedang dao surgawi terus diayunkan, aura pedang meledak, dan setiap pedang memandang ke tubuh Wan Daoximo. Ketika Fang Yu menerima pedangnya, Wan Daoximo telah meninggalkan ratusan bekas pedang di tubuhnya, di antaranya masih ada Li Huo yang terbakar, dan apinya menyilaukan. Bising, apinya berkobar hebat. Fang Yu menatap tubuh Wan Daoximo yang hancur. Dalam waktu singkat, tubuh iblis pertama dibakar sampai mati. Seluruh ruangan kembali sunyi, dan tidak ada suara. Nafas iblis pertama menghilang sepenuhnya. Tapi Fang Yu tidak mengalihkan perhatiannya. Setelah beberapa saat, tubuh iblis pertama Wan Dao benar-benar mengembun di depan matanya lagi. Ia tidak bisa mati terbakar tanpa api. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Ku bilang, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Li Huoyu berkata, kalau tidak, orang itu akan membunuhnya saat itu. Jika itu masalahnya, lupakan saja, cari cara untuk keluar dari sini. Fang Yu menyingkirkan pedang dao surgawi, membuka mata jalan, dan menatap ke langit. Jika tubuhku masih di sana, aku bisa mencubitmu sampai mati dengan 2 jari. Suara Wan Daoximo penuh amarah. Jelas sekali, dihancurkan oleh Fang Yu berulang kali selama konfrontasi masih membuatnya merasa sangat sedih. Itu adalah iblis pertama dari 10.000 cara, yang menekan keberadaan 3 alam saat itu. Sekarang, dia dihancurkan oleh seorang biksu manusia. Apalagi itu di depan keturunan yang saya budidayakan sendiri. Malu. Ini sungguh memalukan. Namun, Fang Yu saat ini sama sekali tidak ingin peduli dengan awal dari 10.000 cara. Dia hanya ingin pergi dari sini. Karena 10.000 dao permulaan iblis mampu mengirimkan keturunan yang dibudidayakannya, maka aku harus punya cara untuk pergi dari sini. Lagi pula, tempat ini juga diatur oleh orang itu. Mata Fang Yu berkedip, dan dia mengamati sekeliling sambil berpikir. Cara untuk pergi. Hahaha. Kamu tidak bisa pergi dari sini. Wan Daoximo tertawa, kamu harus seperti aku, terjebak selamanya. Sebagai keturunan orang itu, terjebak di sini adalah balasannya. Fang Yu sama sekali mengabaikan kata-kata Wan Daoximo, dan terus memikirkan cara. Tiba-tiba, pandangan Eye of the Avenue berubah. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan kemudian, dia tersenyum. Menemukan pintunya, di panggung troll, bang, bang. Hong Tianchen seperti bintang, dan setiap pukulan mengandung kekuatan bintang yang kuat. Setiap tembakannya menghancurkan banyak iblis super di panggung troll. Bahkan Super Sky Demon hampir tidak bisa menahan serangan Hong Tianchen secara langsung. Kekuatannya sangat mengerikan. Setan super langit ini memiliki tubuh yang melampaui setan Dacheng, dan pada saat yang sama memiliki atribut uniknya. Menempatkannya di Datian Chensing, masing-masing dari mereka tidak akan lebih lemah dari Great Shadow Demon. Tapi sekarang, di alam tanpa akhir, di halaman rumah mereka sendiri, mereka ditekan oleh Hong Tianchen di depan mereka sampai sesak napas. Ini adalah situasi yang bahkan tidak diharapkan oleh 2 iblis suci. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa Hong Tianchen bahkan lebih menakutkan daripada keberadaan wilayah bintang di bidang atas? Berdengung, Hong Tianchen tanpa ekspresi dan mengangkat telapak tangan kanannya. Sebuah bola ajaib terkondensasi di telapak tangannya, bersinar dengan cahaya biru. Setelah itu, dia dengan ringan melemparkan bola ajaib itu keluar,
dan melemparkannya ke arah selusin iblis supernatural di sebelah kiri. Ledakan, bola ajaib itu meledak di udara sebelum mengenai iblis tersebut. Kekuatan ledakannya secara tak terduga memadatkan seluruh ruang menjadi keberadaan seperti es. Selusin iblis super yang terperangkap di dalam, membiarkan tubuh fisik mereka menjadi tirani, sihir mereka bisa luar biasa, dan mereka tidak bisa membebaskan diri. Pada saat ini, Hong Tianchen mengulurkan jari lainnya dan menyentuhnya dengan ringan. Brengsek, es batu pecah, dan selusin iblis super di dalamnya ikut hancur. Adegan ini mematahkan hati para iblis super surgawi lainnya dan berbagai troll yang menonton dari kejauhan. Sejak diasingkan ke pesawat ini, mereka tidak lagi merasakan ketakutan seperti itu. Anda tahu, ini adalah iblis super. Masing-masing dilahirkan dalam garis keturunan tinggi, dibudidayakan menjadi iblis besar, dan melampaui iblis besar, barulah ia dapat disebut iblis super. Iblis tingkat ini, hanya menempatkan satu di Datian Chensing juga dapat mengganggu situasi. Sekitar 1000 tahun yang lalu, alam tak terbatas diam-diam mengirim iblis bayangan besar ke bintang Datian Chen, ingin menguji seberapa destruktif iblis super dapat terbentuk di bintang Datian Chen. Dan hasilnya di luar imajinasi. Jika bukan karena langkah Lin Batian, Great Shadow Demon bisa menghancurkan sepenuhnya dan membantai beberapa alam. Tentu saja justru karena keberadaan Lin Batian yang membuat alam tak berujung semakin waspada terhadap Datian Chensing, sehingga dalam 1000 tahun terakhir ini ia belum memutuskan untuk menyerang sepenuhnya. Namun bagaimanapun juga, alam tanpa akhir selalu penuh percaya diri, tidak pernah memperhatikan berbagai ras di langit luas. Dalam pandangan mereka, begitu mereka memutuskan untuk menyerang, mereka akan hancur, dan Datian Chensing tidak dapat melawan. Tapi sekarang, mereka telah melihat Super Sky Demon dibantai. Leluhur bintang Datian Chensing terlalu kuat. Tinggi di langit gelombang www.novelringan.com. Gelombang iblis suci surgawi dan iblis suci Changyan memiliki wajah yang jelek. Semuanya memiliki tingkat cedera yang berbeda-beda. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu memilih jalan buntu. Hong Tianchen berkata, suaranya sama agungnya dengan dewa. Sekarang, kamu tidak punya cara untuk kembali. Setelah mengatakan ini, Hong Tianchen membuka tangannya dan menutupnya di depannya. Lingkaran biru mengembun di depannya dan meluas dengan cepat. Ledakan, pukulan ini belum dilepaskan, namun kekuatannya berpotensi menghancurkan. Pada saat ini, iblis suci surgawi dan iblis suci Changyan merasa takut. Hong Tianchen, ini untuk menghancurkan bintang-bintang. Tidak bisa membiarkan dia merapal mantra dengan sukses. Setan suci Tianyu meraung. Ledakan, setelah berbicara, iblis suci Tianyu berubah menjadi kilatan dan bergegas menuju Hong Tianchen. Di sisi lain, Changyan Sein Demon mengangkat kedua tangannya, meledakkan energi sihir panas. Hong Tianchen tanpa ekspresi, telapak tangannya sedikit didorong ke depan. Pada saat ini, seluruh ruang alam tanpa akhir dikompresi. Hong Tianchen benar-benar ingin menghancurkan bintang-bintang. Apa? Iblis suci surgawi Jai hendak berpisah dan mengeluarkan raungan putus asa. Tetapi pada saat ini, energi sihir gelap tiba-tiba jatuh di langit, tanpa suara. Hukum ini dapat menembus semua hambatan hukum dan langsung menimpa kepala Hong Tianchen. Engah, Hong Tianchen mengguncang tubuhnya dan mengeluarkan seteguk darah. Bab 2162 Serangan Balik Sengit. Pada saat ini, cincin yang dipadatkan oleh Hong Tianchen tiba-tiba berkedip, dan energi sihir menunjukkan fluktuasi abnormal yang jelas. Hong Tianchen sendiri sudah memuntahkan banyak darah, wajahnya pucat. Dia menatap ke langit, matanya kaget. Aura yang awalnya menyelimuti dunia dan menyapu seluruh bidang tak berujung, berkurang setengahnya. Hal ini membuat iblis super surgawi di sekitarnya, termasuk iblis suci surgawi dan iblis suci Changyan, semuanya tercengang. Lalu, ekstasi. Dia terluka. Ini kesempatan kita. Iblis suci Tianyu bereaksi sangat cepat dan segera berteriak. Ia tidak tahu siapa yang menyakiti Hong Tianchen, dan ia tidak peduli. Ia hanya mengetahui bahwa bagi mereka, ini adalah kesempatan besar. Serangan balik dalam satu gerakan dan bunuh Hong Tianchen. Ledakan, sayap di belakang iblis suci Tianyu terbentang, dan aliran cahaya dari seluruh tubuh seperti bilah pedang, langsung menuju Hong Tianchen. Pada saat ini, Hong Tianchen tidak dapat lagi mengoperasikan mantra aslinya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa dia mempunyai masalah besar. Ada banyak retakan pada meridian tubuh, dan hampir sulit untuk mengontrol pergerakan aura. Energi hitam itu masih mencoba menyerang jiwanya,
kesadaran ilahi, dan bahkan energi spiritualnya. Sekalipun itu adalah kekuatan fusi bintang, mustahil untuk mengisolasi kekuatan aneh ini. Hati Hong Tianchen tenggelam ke dasar. Dia sudah memikirkan kemungkinan sumber kekuatan ini. Namun saat ini, tidak ada waktu untuk memikirkan masalah lain. Hong Tianchen mengertakkan gigi dan dengan paksa menopang rasa tidak nyaman yang serius di tubuhnya, mengangkat tangannya dan melipatnya di depannya. Segel Dewa Fengtian, Bas. Hong Tianchen menyilangkan tangannya, dan sebuah tanda silang besar tiba-tiba meledak. Rune itu bersinar dengan cahaya platinum, dan meledak ke arah iblis suci surgawi yang menyerang ke depan. Setelah mengucapkan mantra ini, Hong Tianchen memuntahkan darah lagi. Boom! Segel Dewa Fengtian meledak di tubuh iblis suci Tianyu yang bergegas, dan suara keras terjadi. Iblis suci surgawi mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh penyebaran segel-segel surgawi. Kakak, ada banyak retakan di permukaan tubuhnya, dan hampir hancur seketika. Masa cahaya hitam di tubuhnya mengunci tubuhnya dengan erat, mencegahnya agar tidak hancur di udara. Mata Hong Tianchen sangat menakjubkan, mengertakkan gigi, dan mengulurkan jari ke arah iblis suci Tianyu lagi. Dia tahu waktunya hampir habis. Kita harus memanfaatkan sisa kekuatan untuk menghukum iblis suci ensiklik surgawi ini. Tapi pada saat ini, iblis suci Changyan di sisi lain sudah bergegas maju. Ledakan, sihir panas dapat meledak ke arah Hong Tianchen dari samping. Dengan pukulan ini, Hong Tianchen tidak menghindar, juga tidak punya waktu untuk menghentikannya. Ada ledakan di udara, dan tubuh Hong Tianchen meledak. Melihat adegan ini, super demon di sekitarnya yang masih linglung juga pulih. Setan suci Changyan melukai Hong Tianchen. Hong Tianchen sudah berada di ujung panah, semua iblis langit super mendengarkan perintah. Segera melakukan serangan balik dan mengepung Hong Tianchen. Setan suci Changyan meraung. Boom! Perintah ini segera menyebabkan hampir 100 iblis langit super yang tersisa meledak dari aura mereka sendiri dan menyerang Hong Tianchen. Boom! 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 Di udara, energi sihir melonjak hebat dan meledak berulang kali. Hong Tianchen menstabilkan sosoknya di langit. Saat ini, pakaiannya berlumuran banyak darah, dan pupil kirinya sedikit mengeluarkan darah merah. Kondisi fisik Hong Tianchen sangat buruk. Dalam menghadapi serangan badai, dia sudah agak sulit untuk dihadapi. Benar saja, aku masih tidak bisa melarikan diri. Hong Tianchen mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Sky Qiong lagi, dengan kengganan dan nasib di matanya. Boom! Pada saat ini, lusinan kekuatan menakutkan datang. Hong Tianchen terlempar ke udara, dan tubuhnya dipukul lagi dan terlempar keluar. Wow! Iblis suci Changyan tiba-tiba bergegas menuju Hong Tianchen, dan mengulurkan telapak tangannya ke arah Hong Tianchen. Hong Tianchen yang berdarah mengangkat satu jari ke udara, ujung jarinya berkedip, dan dia menembakkan panah ringan. Panah ringan memiliki dampak yang kuat dan mengandung hukum kekuasaan. Ledakan, dalam sekejap, panah cahaya ini menembus kepala Changyan Sein Demon. Tubuh Changyan Sein Demon bergetar, dan gerakannya berhenti di udara. Hong Tianchen ingin menyerang lagi. Tapi saat ini, Super Sky Demon lainnya sudah bergegas maju. Ledakan. Ketiga metode tersebut dapat meledak dari atas dan mengenai tubuh Hong Tianchen. Hong Tianchen jatuh tajam ke tanah. Lusinan monster super menyusul lagi. Mereka meledak dengan niat membunuh yang mengerikan, ingin mencabik-cabik Hong Tianchen. Boom! 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 Ratusan iblis super berulang kali membombardir Hong Tianchen, dan setiap kekuatan sihir sangatlah kuat. Boom! Hong Tianchen menghantam tanah dengan keras, berdarah. Saat ini, dia masih sadar. Kekuatan gelap itu masih berkecamuk di tubuhnya. Tetapi saat ini, dia tidak berpikir untuk mengatasi kelainan pada tubuhnya. Karena dia tahu, dia tidak bisa mengatasinya. Sekarang, Hong Tianchen hanya punya satu hal yang harus dilakukan. Cobalah untuk menyelesaikan sebanyak mungkin iblis suci dan iblis super. Kalian semua mundur. Tepat ketika banyak iblis super langit hendak bergegas ke tanah dan terus membunuh Hong Tianchen, sebuah raungan menghentikan mereka. Wow, setan suci Changyan bergegas menuju tubuh Hong Tianchen. Ada lubang di kepalanya, belum diperbaiki. Aku sendiri yang ingin membunuhnya, hahaha. Changyan Sein Demon menyeringai dan tertawa dengan arogan. Ia meraih kepala Hong Tianchen dengan satu tangan gelombang www.novelringan.com gelombang dan mengangkat seluruh orang itu. Leluhur bintang,
Kamu adalah leluhur bintang Datian Chensing. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan alam tak berujung kami dengan kekuatanmu sendiri? Apa kemampuanmu? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Kami berasal dari alam yang lebih tinggi darimu. Setan suci Changyan meraung ke arah Hong Tianchen. Perasaan sisa hidupmu pasti membuatmu gembira, dan di saat yang sama kamu merasa malu dengan adegan dihancurkan sebelumnya. Nada suara Hong Tianchen masih tenang meskipun wajahnya berdarah dan sekarat. Tapi semakin tenang nadanya, semakin dia bisa membangkitkan kemarahan iblis suci Changyan. Ledakan, setan suci Changyan membanting Hong Tianchen ke tanah dan membanting kakinya ke dadanya. Akulah pemenang utama, kamulah yang seharusnya malu. Iblis suci Changyan sangat marah hingga dia menginjak dada Hong Tianchen. Sudut mulut Hong Tianchen terus mengalirkan darah. Kekuatan bintang di tubuhnya telah diblokir dan tidak dapat digunakan sama sekali. Lalu kenapa kamu begitu marah? Hong Tianchen bertanya dengan senyuman masih di sudut mulutnya. Aku ingin mencabik-cabikmu. Aku ingin membunuhmu. Iblis suci Changyan tidak dapat menahan senyuman Hong Tianchen sama sekali, dan dia mengangkat Hong Tianchen lagi, dan hendak mencabik-cabiknya. Tetapi pada saat ini, murid Hong Tianchen tiba-tiba bersinar terang. Ledakan. Sihir yang kuat dapat meledak ke arah kepala Changyan Saint Demon. Ledakan. Kali ini, intensitas energi magis langsung meledakkan kepala Changyan Saint Demon. Panggilan. Hong Tianchen membuka mulutnya lagi, menghembuskan sekelompok besar Qian. Qian terbakar hebat di dalam dan di luar tubuh Changyan Saint Demon. Tubuh iblis suci Changyan dengan cepat dibakar sampai mati. Engah. Hong Tianchen jatuh dari tangan iblis suci Changyan dan jatuh ke tanah. Wow, saat ini, terdengar suara siulan lagi di kejauhan. Memanggil, iblis suci surgawi bergegas ke sisi iblis suci Changyan, mengangkat telapak tangan kanannya, dan melepaskan semburan kekuatan elemen es. Saat itulah api yang menyala di Changyan Saint Demon padam. Namun meski begitu, iblis suci Changyan mengalami kerugian besar. Kecepatan pemulihan fisik telah berkurang banyak. Iblis suci Tianyu memandang Hong Tianchen yang jatuh dengan wajah jelek. Ia berjalan di depan Hong Tianchen. Kami memang meremehkan kekuatanmu, tapi seperti yang dikatakan Changyan Saint Demon, pada akhirnya, pemenangnya tetaplah kami. Kata setan suci Tianyu. Siapa pemenangnya? Hong Tianchen menutup matanya dan berkata dengan nada tenang, satu orang lagi ikut denganku. Maksudmu, Fang Yu? Iblis suci Tianyu menyipitkan mata dan mencibir. Fang Yu telah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Apa yang menantinya adalah keberadaan menakutkan yang jauh lebih kuat dari kita. Bahkan jika dia tidak mati, terjebak di sana, menyerah, pertempuran ini, kamu Datian Chensing dikalahkan. Saya kira tidak demikian, jawab Hong Tianchen. Bas, iblis suci Tianyu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, mengubah tangan kanannya menjadi pisau tajam, menghadap kepala Hong Tianchen. Ia tahu bahwa malam memiliki banyak mimpi. Dengan keberadaan seperti Hong Tianchen, jika ada kesempatan untuk membunuh, Anda tidak boleh ragu sedikit pun, jika tidak, kecelakaan akan mudah terjadi. Berhenti. Tepat ketika iblis suci Tianyu hendak menusukkan pisau tajam ke kepala Hong Tianchen, sebuah suara wanita datang dari belakang. Tetapi pada saat ini, bagaimana iblis suci surgawi bisa berhenti? Dengan mata pembunuh, ia masih menusuk Hong Tianchen dengan pisau tajam. Engah. Detik berikutnya, tubuh iblis suci surgawi bersinar dengan suara teredam. Dasar jurang, iblis tua, kamu diam saja di sini, aku pergi dulu. Fang Yu berkata pada Wan Daoximo sambil tersenyum penuh. Pada saat ini, di depan Fang Yu, sebuah portal emas tiba-tiba muncul. Portal ini diringkas oleh Fang Yu menggunakan mata jalan. Melalui portal ini, Anda dapat langsung meninggalkan jurang dan kembali ke tanah. Dan gerbang ini tidak diciptakan begitu saja oleh Fang Yu, melainkan jalan keluar yang sudah ada di penghalang jurang ini. Seharusnya itu adalah jalan keluar yang ditinggalkan oleh orang itu. Pesona yang menghalangi keberadaan 10.000 iblis pemula Dao seharusnya tidak meninggalkan jalan keluar. Tapi pria itu tetap tinggal. Sepertinya itu diperuntukkan bagi Fang Yu yang masuk ke sini bertahun-tahun kemudian. Ada terlalu banyak situasi yang tidak bisa dipahami tentang orang itu. Fang Yu tidak berpikir terlalu dalam, tapi bersiap untuk pergi. Pada saat ini, melihat 10.000 Dao Iblis pertama Fang Yu tidak jauh dari sana, seluruh tubuhnya gemetar, mematikan. Tidak pernah terpikir bahwa Fang Yu bisa pergi begitu saja.
Hanya karena dia mempunyai mata itu. Brengsek, brengsek, Wan Daoximo terjebak di sini. Selama bertahun-tahun, tidak bisa mentolerir melihat Fang Yu bisa pergi begitu saja. Tak tertahankan. Namun, sekarang ini tidak ada hubungannya dengan Fang Yu. Fang Yu sama sekali tidak peduli dengan 10.000 dao iblis awal, dan ingin pergi bersama Huazi. Dan masih banyak lagi. Tapi pada saat ini, Huazi tiba-tiba berbicara. Hah, Fang Yu sedikit mengernyit. Saya merasa sangat tidak nyaman, sulit bernapas, kata Huazidai dengan wajah pucat sambil mengerutkan kening. Dia bahkan berbicara dengan suara rendah, bibirnya memutih, dan tubuhnya gemetar hebat. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, tekanan di sini terlalu tinggi, keluar saja. Tidak, aku tidak bisa bergerak. Ranting bunga itu jatuh ke tanah dan berkata dengan suara gemetar. Melihat situasi Huazi yang tidak normal, Fang Yu mengerutkan kening, dan menoleh untuk melihat Wan Daoximo. Wan Daoximo menatap portal saat ini, dan tidak melakukan apapun pada Huazi. Apa yang sedang terjadi di sini? Fang Yu memandangi bunga-bunga itu, matanya sedikit bergerak. Tiba-tiba enggan untuk pergi, apakah ini menunda waktu? Fang Yu tiba-tiba memikirkan hal ini. Pasti ada setan kalau terjadi kesalahan. Penampilan Huazi saat ini kemungkinan besar akan menunda waktu. Bagaimanapun, Huazi dapat memahami situasinya melalui kemunculan bunga di luar. Sekarang, dia sengaja menunda waktu dan tidak ingin Fang Yu keluar. Pasti ada sesuatu di luar. Memikirkan hal ini, mata Fang Yu menjadi dingin, dan dia mengambil dahan bunga dengan satu tangan. Kemudian, melangkah ke portal dengan dahan bunga. Pada saat ini, iblis pertama yang tidak bergerak, juga bergegas menuju portal. Ia juga ingin keluar melalui portal ini. Wow, kecepatannya bukannya tidak menyenangkan, hampir menempel di tumit Fang Yu, mendekati portal yang memancarkan semburan cahaya keemasan. Tapi pada saat Wan Daoximo hendak bergegas masuk ke portal, cahaya keemasan portal menyala, meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan, Wan Daoximo meledak. Pada saat yang sama, portal itu menghilang di depan matanya. Boom, Wan Daoximo menabrak dinding batu di belakang. Keheningan telah dipulihkan di mana-mana. Wan Daoximo berdiri di sana, terdiam beberapa saat, lalu memegangi kepalanya dan mengeluarkan raungan penuh kebencian dan amarah. Ah, jika aku pergi dari sini, aku akan mencabik-cabik kalian berdua. Aku pasti akan menghancurkan segalanya tentangmu. Ah, di dasar jurang, auman iblis pertama dari 10.000 jalan terdengar dipenuhi aura pembunuh, terus-menerus bergema dan mengaum. Di panggung troll, iblis suci surgawi itu penuh dengan cahaya, dan tubuhnya dipaksa berlutut di tanah oleh kekuatan yang tak terhentikan. Tubuhnya bergetar hebat, dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, apa kamu tidak dengar? Huayan berdiri di depan iblis suci Tianyu, dengan tanda bintang berujung 5 di dahinya, memancarkan cahaya. Ini adalah tanda dari keinginan tertinggi di alam tanpa akhir. Segera setelah jejaknya keluar gelombang www.novelringan.com, gelombang iblis manapun di alam tanpa akhir harus berlutut dan mendengarkan. Kakak, iblis suci surgawi diliputi oleh tekanan yang kuat, dan ada semburan suara dari seluruh daging yang keras. Hong Tianchen jatuh ke tanah, lukanya masih mengejutkan. Namun, serangan fatal dari iblis suci surgawi tidak berhasil. Sebelum menyentuh Hong Tianchen, ia ditekan oleh Huayan. Tuhan, saya tidak mengerti. Iblis suci Tianyu mengeluarkan suara enggan dan berkata dengan marah, dia adalah Hong Tianchen, nenek moyang bintang Da Tianchen. Bunuh dia, alam tak berujung kita akan sepenuhnya turun ke bintang Da Tianchen, selesaikan tujuan yang ditetapkan lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan pada saat yang sama, temukan pijakan terbaik di pesawat ini. Sekarang tinggal satu langkah lagi untuk membunuhnya, kenapa kamu menghentikanku? Kata-kata ini juga merupakan aspirasi dari iblis super dan troll lain yang hadir. Namun, pada saat ini, wajah Huayan sangat dingin, dan berkata, jika kamu membunuhnya, alam tanpa akhir akan hancur. Kamu menghancurkan alam tanpa akhir. Setelah berbicara, Huayan berbalik dan melihat Hong Tianchen yang jatuh. Dia berjongkok dan meletakkan telapak tangan putihnya di dahi Hong Tianchen. Bas, semburan cahaya putih muncul, ledakan. Lalu terdengar suara teredam, telapak tangan Huayan justru ditolak. Menghadapi kelainan ini, ekspresi Huayan berubah. Ini adalah, mata Huayan membelalak, menatap Hong Tianchen.
Apakah Fang Yu sudah keluar? Hong Tianchen bertanya dengan suara rendah, menutup matanya. Dia masih. Huayan tertegun sejenak, baru saja hendak berbicara. Boom! Pada saat ini, suara terobosan di udara terdengar dari belakang. Huayan berdiri, menoleh dan melihat ke belakang. Cahaya keemasan dengan cepat mendekat, dengan momentum yang luar biasa. Setelah beberapa saat, benda itu jatuh di depannya. Itu adalah Fang Yu, dan ada bunga yang persis seperti Huayan. Melihat Huazi, wajah Huayan sedikit berubah. Saat Huazi melihat Huayan, warna dingin muncul di matanya. Hong tua, bagaimana kamu bisa menderita luka yang begitu serius? Fang Yu melihat Hong Tianchen yang jatuh ke tanah dan berlutut. Mustahil. Hong Tianchen membuka matanya dan tersenyum tipis saat melihat Fang Yu di depannya. Fang Yu melihat luka di tubuh Hong Tianchen, matanya menjadi dingin. Cederanya sangat serius, apalagi nafas dalam tubuh sangat terganggu. Situasi seperti itu tidak mungkin muncul pada orang kuat seperti Hong Tianchen. Jika bisa, lebih baik jangan menembak. Hong Tianchen berkata dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, itu tidak bisa duduk diam. Mendengar kata-kata ini, wajah Fang Yu sedikit berubah, alisnya berkerut. Apakah itu yang ada di mulut Hong Tianchen? Umat manusiamu pada akhirnya akan punah. Ini adalah akibat yang tidak dapat diubah. Cepat atau lambat kamu harus mengeluarkannya, Datian Chensing. Saat ini, suara wanita yang dingin terdengar dari belakang. Fang Yu berbalik, dan melihat dahan bunga yang dingin, sudah berdiri. Entah kapan, Huayan sudah jatuh ke tangannya dan mundur dari jarak 100 meter. Tanda bintang berujung 5 di dahi Huayan telah memudar, tapi dahi Huazi, tanda yang sama muncul. Saat ini, Huazi sangat kuat. Dia mengendalikan seluruh alam tanpa akhir lagi. Huayan menjadi pucat, menggigit bibir merahnya erat-erat, dan menatap Fang Yu. Fang Yu meliriknya, lalu ke Huazi. Siapa yang memberitahumu hal ini, Pavilion Supreme Sein? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Kamu hanya perlu mengetahui fakta yang kuberitahukan padamu. Huazi berkata dengan dingin tanpa ekspresi. Fang Yu mencoba untuk mendapatkan jejak yang tertinggal di Huazi, hanya untuk menemukan bahwa jejak ini, semuanya tidak valid. Tanda itu, Fang Yu melihat bintang berujung 5 di dahi Huazi, matanya berkedip-kedip. Jelas sekali, jejak ini diwarisi dari awal mula Wan Dao Demon. Dan kekuatan 10.000 Dao Simo, tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Ranting bunga di depanku bukanlah orang yang sama dengan dahan bunga di dasar jurang. Nafasnya saja sudah puluhan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Lihatlah nasib Hong Tianchen. Huazi melanjutkan, memang benar kalian berdua sangat kuat, tapi umat manusia tidak akan pernah menonjol. Salah satu dari kalian yang bertingkah terlalu kuat akan menarik kekuatan itu. Dan kamu sudah tahu nasibnya setelah kekuatan itu ditarik. Fang Yu memandang Hong Tianchen. Hong Tianchen jatuh ke tanah, tulangnya hancur di banyak tempat, dan darah membasahi pakaiannya. Umat manusia tidak akan pernah maju, jika tidak maka akan ditekan oleh kekuatan itu. Kalimat ini membuat Fang Yu sangat kesal. Ras manusia tidak akan pernah menonjol. Siapa yang membuatnya? Demi adikku tercinta, aku bisa membuatmu tetap hidup. Huazi mencibir pada Huayan dan berkata, tetapi tubuh Hong Tianchen harus dikuburkan di alam tanpa akhir. Dia adalah piala kita. Fang Yu mengabaikan Huazi, tetapi memandang Hong Tianchen. Saya sulit untuk menyelamatkannya. Pilihan terbaik bagi Anda adalah berhenti melakukannya lagi. Hong Tianchen terengah-engah, dan Fang Yu berkata, kekuatan dari atas, sulit untuk dilawan dan tidak dapat ditanggung. Kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat dan bakat yang sangat kuat, tetapi kamu tetap tinggal di Datian Chensing untuk menjadi leluhur bintang, dan tidak memilih untuk melanjutkan. Fang Yu berkata perlahan, pada awalnya, saya pikir Anda takut akan ada lawan yang lebih kuat di atas, dan lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix, hanya dengan begitu Anda akan memilih untuk tinggal di Datian Chensing. Petik 2. Tapi sekarang sepertinya aku salah paham padamu. Anda tinggal di Datian Chensing untuk menjadi leluhur bintang, untuk melindungi fondasi manusia di pesawat ini sebanyak mungkin, bukan? Hong Tianchen membuka matanya dan menatap Fang Yu. Jika setiap umat manusia yang kuat memilih untuk terus naik, bahkan jika mereka meninggalkan kekuasaan seperti Raja Ras Manusia, mereka akan dilemahkan dengan berbagai cara oleh kekuatan yang ditujukan untuk melawan umat manusia. Pada akhirnya,
umat manusia tetap saja tidak bisa menghindari nasib kehancuran. Fang Yu berkata, oleh karena itu, sebelum Raja Manusia datang ke Datian Chensing, kamu telah membuat pilihan untuk tinggal dan melindungi ras manusia. Alasan mengapa Raja Rakyat bisa pergi dengan percaya diri justru karena keberadaanmu. Kamu tidak pernah iri pada Raja, sebaliknya, kamu mungkin adalah teman baik. Hong Tianchen bertanya, jika itu Anda, bagaimana Anda memilih? Saat pertama kali saya menginjakkan kaki di jalur pengembangan keabadian, guru saya pernah menegur saya. Dia mengatakan bahwa kepribadian saya kurang mulus dan mudah menyinggung perasaan orang ketika saya berjalan di sekitar sungai dan danau. Fang Yu juga tersenyum dan berkata, namun, negara ini mudah berubah, tapi sifatnya sulit bergerak. Selama bertahun-tahun, karakter saya tidak berubah, dan saya memang telah menyinggung banyak orang. Tetapi tidak peduli berapa banyak orang yang telah saya sakiti, tidak peduli bagaimana mereka membalas, pemenang akhir tetaplah saya. Sekarang, biarkan aku tunduk pada musuh yang tidak dikenal, tidak mungkin. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Hong Tianchen sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman. Hong Tua, istirahat dulu, dan aku akan menyelesaikannya, kata Fang Yu. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan menutupi tubuh Hong Tianchen dengan lapisan cahaya putih. Selain perlindungan, undang-undang ini juga dapat mencegah semakin parahnya cedera Hong Tianchen. Setelah melakukan semua ini, Fang Yu berdiri dan menoleh untuk melihat bunga di belakang. Apakah kamu masih berjuang? Kamu memikirkannya dengan jernih gelombang www.novelringan.com gelombang begitu kamu melakukannya, kamu mungkin akan berakhir seperti dia. Hua Zihan memperingatkan, ini adalah nasib buruk umat manusiamu, kehendak Tuhan, mengapa kamu masih ingin berjuang? Kehendak Tuhan, kalau begitu, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Bagaimana bisa ada orang yang hidup begitu lama di masa pemurnian? Fang Yu tersenyum tipis, dan berkata, menurutmu, aku sudah lama pergi melawan langit. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Huazi melangkah mundur dengan waspada, sementara cahaya bintang berujung 5 di dahinya menguasai. Huayan dikendalikan olehnya, dia hanya bisa menatap Fang Yu dengan mata memerah. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Aku berjanji akan meratakan tempat ini sebelum kekuatan itu datang. Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Om, pedang Dao Surgawi muncul di telapak tangan kanan Fang Yu. Bentak, Fang Yu mengepalkan sarungnya dengan erat. Boom, pada saat ini, energi pedang yang ganas dan ganas meledak. Pedang Qi jaraknya puluhan ribu mil. Bila pedang jalan surgawi bersinar dengan cahaya biru, dan energi pedang menyapu seperti angin puyuh. Semua iblis mendengarkan perintah. Segera datang ke platform troll. Tanda bintang berujung 5 di dahi Huazi berkedip-kedip, dan tubuhnya melayang di udara. Dia membuka tangannya dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, banyak iblis super langit di sekitar, termasuk iblis suci Changyan dan iblis suci surgawi, tubuh mereka terkejut, dan kemudian cahaya yang sama muncul. Di dahi mereka, tanda bintang berujung 5 muncul pada saat yang bersamaan. Biar ku beritahu dulu, aku sangat marah sekarang, kata Fang Yuhan. Segera, pedang menebas Huazi bab 2165. Aura pedang biru naik ke langit, seperti pelangi. Ia menebas di udara, memiliki kekuatan untuk membunuh segalanya, dan menghantam tempat bunga berada. Wajah Huazi yang selama ini mendukung berubah drastis. Dia tidak menyangka ketika dia dengan sengaja mengikat Huayan di posisi yang sama, Fang Yu akan tetap memotong pedang ini tanpa ragu-ragu. Brengsek, menghadapi energi pedang dan energi sihir yang ganas, hati Huazi terkejut. Sudah terlambat untuk menghindar. Om, bintang berujung 5 di dahi dahan bunga. Boom, tanda bintang berujung 5 muncul di depannya, berubah menjadi segel pelindung tubuh. Ledakan, detik berikutnya, Jian Qi datang. Bintang berujung 5 Gong Yin bergetar hebat dan meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, retakan muncul di permukaan Gang Yin. Memanfaatkan kesempatan ini, Huazi menggerakkan tubuhnya dengan wajah cantik, dan langsung keluar dari posisi semula. Boom! Sedetik kemudian, pedang Qi menembus segel bintang berujung 5 dan meledak di atas tanah, menyebabkan setengah dari platform troll menghilang. Asap mengepul, dan nafas yang keras menyebar di udara. Fang Yu berdiri tinggi di langit, memegang pedang surga, tanpa ekspresi. Namun saat ini, pakaian peri di tubuhnya telah berubah menjadi pakaian putih.
Nafas tambahan mengembang, menyebabkan seluruh tubuh bermandikan api, terang dan panas, membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Fang Yu sekarang memiliki aura yang sangat kuat, yang memberikan tekanan pada banyak iblis yang hadir, tidak lebih lemah dari Hong Tianchen sebelumnya. Manusia tidak bisa lepas kendali. Kalau begitu, seberapa besar adegannya, aku akan menjadikannya besar. Mulut Fang Yu meringkuk, menatap ke langit, dan berkata, ada sejenis, kamu akan jatuh. Hong Tianchen telah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan olehnya, jadi dia tidak memiliki keraguan lagi. Di sela-sela kata-katanya, Fang Yu memegang pedang dao surgawi di kedua tangannya dan berdiri di depannya. Bas! Dengan pemikiran di dalam hatinya, pedang-pedang surgawi bersinar terang. Pada saat yang sama, pedang salib emas di mata Fang Yu muncul sepenuhnya. Huaiyan, kamu seharusnya melihatnya, dia sama sekali tidak peduli padamu. Dia ingin membunuhmu dan aku bersama-sama. Huazi menoleh, melebarkan matanya, dan berteriak dengan marah. Huaiyan tidak berbicara, tapi menggelengkan kepalanya. Tapi ini lebih baik, aku hanya perlu mencari cara untuk membuatnya kesal. Semakin marah dia, semakin kuat. Auranya, semakin mudah menarik kekuatan itu. Setelah itu, dia akan berakhir seperti Hong Tianchen. Huazi memandang Fang Yu. Arahan, kata dingin, jangan, lanjutkan seperti ini. Huaiyan memandang Huazi dengan sedih, dan berkata, jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan membuat alam tanpa akhir jatuh ke dalam keadaan keabadian, saudara perempuan. Bencanaku sudah berakhir. Huazi menoleh untuk melihat ke arah Huaiyan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, apakah menurutmu kita punya pilihan lain? Fang Yu adalah ras manusia, kita adalah iblis. Kita terlahir berlawanan. Mengapa pada akhirnya kami memilih Datian Chensing sebagai pijakan kami? Ini sama sekali bukan pilihan acak, tapi karena Datian Chensing adalah bidang bintang paling makmur dalam umat manusia di pesawat ini. Dan menghancurkan umat manusia adalah merek yang tersembunyi di dalam jiwa dan darah kita. Kita harus melakukan ini, mengerjakan. Semakin banyak Huazi berkata, semakin marah dia, dan niat membunuhnya sangat kuat. Kita bisa memilih. Huaiyan berkata dengan lembut, lebih dari 1000 tahun yang lalu, setelah saya memasuki Datian Chensing, saya berhubungan dengan banyak ras manusia. Saya bergaul dengan mereka dan kita dapat hidup berdampingan. Diam, mata Huazi bersinar dengan darah, dan dimarahi dengan marah. Huaiyan menunduk, sangat mustahil bagi kami untuk hidup berdampingan dengan umat manusia. Kamu sedang bermimpi. Huazi memelototi Huaiyan dan berkata, jangan katakan pikiran naifmu lagi, aku tidak mau mendengarkan. Ledakan, sebelum suara itu jatuh, terdengar suara keras. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, ekspresi Huazi berubah. Ada pedang besar berdiri di langit tempat Fang Yu berada. Bilahnya berdiri tegak ke langit, dan cahaya biru bertautan di bilahnya, dan nafasnya meledak. Terutama di sekitarnya, ada juga aura pedang yang ganas. Sekilas, pemandangan ini sangat mengejutkan. Bahkan ukuran troll itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang raksasa ini. Dan pada saat ini, pedang raksasa ini tiba-tiba melambai. Saat bila pedang itu melewati udara, ruangan itu seolah terbelah, mengeluarkan suara yang keras. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah pedang besar itu menebas secara horizontal, dan energi pedang pada bilahnya tiba-tiba pecah. Sapu kuartet dengan sikap 360 derajat. Banyak iblis super surgawi dan iblis tingkat troll berteriak ketakutan. Namun, cakupan aura pedang terlalu besar, seperti pusaran yang meluas dengan cepat. Dengan pedang besar Fang Yu sebagai pusatnya, itu meledak kemana-mana, tanpa jalan buntu. Ayo cepat, tidak bisa menahan pedang ini secara langsung. Iblis langit super yang lebih dekat, tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan terkena aura pedang yang menakutkan ini. Untuk Super Sky Demon manapun dalam jangkauannya, aura pedang ini seperti gunung tinggi yang runtuh di depannya, atau gelombang besar yang mengalir ke wajahnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Kakak, pada saat mereka menyentuh pedang Ki, tubuh mereka mengalami perpecahan pedang Ki kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aura pedang yang tersembunyi di dalam aura pedang bisa diubah menjadi 10 juta. Boom! Aura pedang dengan intensitas ini langsung menghancurkan daging kebanggaan iblis super surgawi ini dan mengubahnya menjadi abu terbang. Berteriak dan mengaum di mana-mana.
Dari sudut pandang gelombang www.novelringan.com, gelombang pemandangan saat ini sungguh mengejutkan. Sebuah lubang besar menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemanapun pedang Ki pergi, tidak ada sehelai rumput pun, dan tidak ada makhluk yang dapat bertahan hidup. Set, set, set. Dalam menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, hanya beberapa Super Sky Demon yang bisa melarikan diri, serta 2 Saint Demon, dan Hua Zi dan Huayan. Adapun iblis dan troll super surgawi lainnya, semuanya dibunuh oleh pedang ini. Setelah melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, iblis suci Oracle surgawi dan iblis suci Changyan benar-benar tercengang. Mereka melihat lubang besar di bawah, hanya dengan mata yang luar biasa, tubuh mereka gemetar hebat. Kenapa ini? Ini hanyalah kekuatan pedang. Awalnya, mereka menganggap Hong Tianchen sebagai lawan terbesar mereka. Tapi sekarang, penampilan Fang Yu membuat mereka semakin ketakutan. Sudah berakhir, semuanya mati. Dengan satu pedang, banyak iblis dan troll super surgawi semuanya dipenggal, tidak meninggalkan tulang. Pada saat ini, apakah itu iblis suci pesona surgawi, iblis suci api biru, atau iblis surgawi super yang masih hidup, keberanian telah dikejutkan. Meskipun mereka setan, mereka juga makhluk. Selama ia masih makhluk, ia takut mati. Sekarang mereka sangat ketakutan. Wajah Huazi juga terkejut saat ini, dan tubuh halusnya bergetar hebat. Huayan di belakangnya memandang Fang Yu di bawah pedang raksasa dengan cemas. Semakin kuat Anda berperilaku, semakin besar kemungkinan kekuatan itu akan jatuh. Kamu harus mampu mengalahkan kekuatan itu. Kamu harus memiliki kemampuan itu. Huayan menggigit bibir merahnya dan berdoa dalam hatinya. Saat ini, dia tidak memikirkan hal lain, hanya keselamatan Fang Yu yang ada di matanya. Sial, sial, sial. Huazi menatap ke langit. Saat ini, dia hanya berharap kekuatan itu bisa segera turun dan menghukum Fang Yu. Saat ini tentang kelangsungan hidup seluruh bidang, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan yang tidak diketahui, kedengarannya sangat gila dan tidak masuk akal. Tetapi pada titik ini, Huazi merasa bahwa alam tanpa akhir tidak dapat mundur. Entah hidup atau mati. Sejak mereka memutuskan untuk turun ke bintang langit besar, semua ini telah hancur. Saat ini, kekuatan itu telah muncul sekali. Fang Yu menggunakan kekuatan yang begitu kuat sekarang, mustahil untuk menghindari pengawasan kekuatan itu. Oleh karena itu, kekuatan itu pasti akan datang. Tapi premisnya adalah mereka harus didukung sampai saat itu tiba. Boom! Energi pedang menyebar hingga puluhan ribu mil. Saat ini, area termasuk platform troll telah menjadi lubang raksasa. Fang Yu berada di tengah lubang raksasa. Fang Yu menatap langit dengan dingin, lalu menoleh untuk melihat lokasi Huazi. Belum datang, lalu lanjutkan, ledakan. Ketika Fang Yu memikirkannya, sosoknya seperti kilat, bergegas menuju bunga di kejauhan. Wajah Huazi berubah. Lindungi Tuhan. Bahkan jika iblis suci surgawi dan iblis suci Changyan ketakutan, mereka tidak bisa hanya duduk dan menonton. Mereka tahu betul bahwa jika Huazi dibunuh oleh Fang Yu, nasib mereka akan lebih menyedihkan. Iblis suci surgawi meraung, baju besi di tubuhnya berkedip, dan tanda bintang berujung 5 di dahinya memberinya bonus besar. Inilah kekuatan kemauan di alam tanpa akhir. Itu juga merupakan kekuatan iblis pertama. Pada hari kerja, hanya Huazi dan Huayan yang dapat digunakan. Tapi sekarang, di saat kritis, Huazi membagikan kekuatan tertinggi ini kepada mereka. Kakak, iblis suci surgawi bergegas menuju Fang Yu, memadatkan kekuatan platinum yang berisi hukum di sekitar tubuhnya. Lengan kanannya berubah menjadi pisau tajam, dan tiba-tiba menusuk dada Fang Yu. Darah api dilahap. Di sisi lain, mata iblis suci Changyan bersinar terang, dan sepasang sayap raksasa terbentang di punggungnya. Pada saat ini, ruang di sekitar Fang Yu berubah menjadi kembang api merah. Api ini sangat panas dan memiliki kekuatan korosif yang mengerikan, menyapu Fang Yu di tengah. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, tangan kirinya memadatkan tombak langit, dan tiba-tiba berputar. Panggil, memberkati hukum angin, tombak suci langit berubah seperti ini, segera memicu badai yang cukup untuk mengangkat kerak bumi. Boom! Badai itu meledak, dan apa yang disebut api darah di sekitarnya tidak dapat dipertahankan sama sekali, dan itu langsung terpesona. Pada saat yang sama, iblis suci surgawi yang bergegas menuju Fang Yu, serta iblis suci Changyan yang merapal mantra di tempat, semuanya diusir kembali oleh badai dahsyat ini.
terutama iblis suci surgawi. Kekuatan aslinya luar biasa, tapi kali ini ia terpaksa mundur oleh angin ini, dan pemandangannya sedikit lucu. Untuk beriklan, aplikasi baru yang saya gunakan baru-baru ini, Mi Do App www.mimired.com/siku tutup ponsel Android dan Apple didukung. Ledakan, kali ini, dahan bunga tak jauh dari situ mengangkat tangannya dan mencubit mudra cincin dengan keempat jarinya. Bas, cahaya bintang berujung 5 di dahinya sangat cemerlang, dan kekuatan sihir yang mengerikan langsung mengembun di tangannya. Dan kekuatan magis ini juga mengandung lebih dari puluhan ribu fluktuasi aura yang sangat kompleks. Inilah kekuatan sebenarnya dari iblis pertama. Ledakan, cahaya ungu yang mengerikan meledak ke arah Fang Yu dari samping. Fang Yu tidak menoleh, hanya mengangkat telapak tangan kirinya. Retakan, di depan telapak tangan kirinya, ada segel emas yang mempesona. Ledakan, teknik cahaya ungu dapat menembus segel, dan kekuatan yang kuat mungkin menelan tubuh Fang Yu. Pada saat ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan pakaian peri di tubuhnya bersinar terang. Tapi meski dengan berkah dari pakaian peri, dia masih bisa merasakan sensasi terbakar yang nyata di dagingnya. Kekuatan ini cukup kuat, mata Fang Yu sedikit berkedip. Sebenarnya, ini adalah puncak gunung es dari 10.000 Dao Iblis pertama. Suara Li Huoyu terdengar, sebagai salah satu leluhur klan iblis. Kekuatan 10.000 Dao yang dikembangkan olehnya, sangat kuat. Apakah kekuatan 10.000 cara ini merupakan hukum yang diciptakan sendiri? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja itu penting. Li Huoyu menjawab, ini adalah hukum yang diciptakannya sendiri, unik di dunia. Kalau begitu aku juga akan punya kesempatan. Boom, Fang Yu masih berbicara dengan Li Huoyu, tetapi Huazi mengeluarkan energi sihir lainnya. Kali ini, Fang Yu tidak membencinya. Dia berbalik menghadapi kekuatan segala sesuatu dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, segel dharma lainnya terkondensasi di depan telapak tangannya. Tanda ini tidak lain hanyalah tanda pedang salib. Jejak pedang salib emas berputar perlahan, menghalangi kekuatan ledakan yang kuat. Ledakan, suaranya seperti guntur, dunia berguncang. Kekuatan kekerasan dari segala cara dengan cepat diselesaikan sebelum tanda pedang salib emas, dan kekuatannya dengan cepat menghilang. Melihat pemandangan ini, Huazi di kejauhan terlihat jelek. Dia mengertakkan gigi, napasnya naik lagi, dan dia ingin terus merapal mantranya. Wow, namun saat ini, sosok Fang Yu di kejauhan melintas dan menghilang di tempatnya. Sedetik kemudian, angin sejuk bertiup dari sisinya. Hati Huazi bergetar, lalu tiba-tiba menoleh, dan telapak tangan kanannya memancarkan cahaya ungu tiba-tiba menepuk Fang Yu. Tapi Fang Yu selangkah lebih bahagia daripada Huazi dalam hal pemikiran dan kecepatan. Sebelum telapak tangan kanan Huazi menyentuh Fang Yu, pergelangan tangan Fang Yu sudah dipegang. Pupil Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, tanpa ekspresi di wajahnya, sedikit keras. Dan Huazi juga mengertakkan gigi, mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari kendali Fang Yu. Kakak. Kedua kekuatan itu bentrok, dan tulang. Pergelangan tangan Huazi berbunyi. Apa? Akhirnya, Huazi masih tidak bisa menahannya, mengerang kesakitan, dan kekuatan segala cara di tubuhnya berfluktuasi secara tidak normal. Ketika makhluk lain berada di depannya saat ini, mereka akan dimusnahkan dengan berbagai cara. Tapi seluruh tubuh Fang Yu bersinar keemasan, dan tidak terluka sama sekali. Retakan, di saat yang sama, tulang pergelangan tangan Huazi telah hancur. Mau bergulat denganku? Kamu tidak cukup berkualitas. Fang Yu berkata dengan ringan. Sial, sial. Huazi meraung marah gelombang www.novelringan.com gelombang tapi tidak kompeten dan marah. Kekuatannya tidak ada bandingannya dengan Fang Yu, bahkan jika dia telah memberkati kekuatan 10.000 cara. Pada saat yang sama, semakin dia berjuang, semakin kuat kekuatan Fang Yu. Selama proses ini, tulang lengan kanan Huazi perlahan-lahan terfragmentasi. Rasa sakit yang hebat membuatnya terlonjak. Lindungi Tuhan. Pada saat ini, Iblis Suci dan Iblis Suci Changyan di belakang bergegas menuju Fang Yu lagi, dengan kecepatan ekstrim. Kamu, sungguh menyebalkan. Fang Yu mengendalikan cabang bunga dengan satu tangan, dan tangan lainnya mengepal. Bas, di bagian belakang kepalan tangan, tanda pedang salib emas muncul. Fang Yu berbalik dan melayangkan pukulan ke arah Iblis Suci Iblis Surgawi yang bergegas ke depan. Engah, pada saat ini, kekuatan tinju meledak,
menghancurkan ruang. Tapi di saat yang sama, kekuatan pukulan dahsyat masih mengalir ke arah iblis surgawi. Iblis suci surgawi membuka matanya lebar-lebar, lengannya terhalang di depannya, dan melepaskan semua kekuatan sihirnya. Karena ia merasakan mendekatnya kematian. Ah! Iblis surgawi itu meraung, tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, napasnya bahkan lebih mengerikan, melindungi dirinya dengan seluruh kekuatannya. Detik berikutnya, tinju itu meledak di depannya. Petik 2 petik 2. Seluruh tubuh iblis suci Tianyu, bahkan raungannya, menghilang dalam sekejap. Saat yang sebenarnya telah dimusnahkan. Melihatnya dari sudut lain, iblis suci Tianyu, menghilang pada saat kedatangan Quan Jin. Nafas yang dikeluarkannya, suara menderu, termasuk tubuh, menghilang begitu saja. Ledakan, 1 atau 2 detik setelah menghilang, terjadi ledakan. Melihat pemandangan ini, Changyan Seindimen di arah lain berhenti. Lalu, dia melarikan diri kembali secara tiba-tiba. Sampai saat ini, keadaannya masih sadar. Ke depan adalah jalan buntu. Tidak ada yang bisa menyimpannya. Ia tidak ingin mati. Memanggil. Kecepatan melarikan diri Changyan Seindimen sangat eksplosif, dan langsung melesat sejauh ribuan meter. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, dan Heavenly Secret Halberd muncul di telapak tangannya. Kemudian, pedang salib emas di matanya berputar perlahan. Pada saat ini, posisi paling tajam di kepala tombak langit, tanda pedang salib emas muncul. Pergilah, dan perlakukan itu sebagai balas dendam untuk tuan terakhirmu. Fang Yu mengepalkan tombak suci langit dan melemparkannya secara tiba-tiba. Ledakan, tombak suci di langit meledak di udara, dan tanda pedang salib emas di kepala tombak muncul samar-samar, bergegas menuju iblis suci Changyan yang melarikan diri. Desir, kecepatan tombak suci di langit jauh lebih cepat daripada kecepatan iblis suci api biru. Iblis suci Changyan bisa merasakan mendekatnya kekuatan mengerikan di belakangnya. Tapi ia tidak berani melihat ke belakang, juga tidak bisa melihat ke belakang. Ia tahu bahwa begitu ia berbalik, ia mati. Namun meski Anda tidak melihat ke belakang, Anda tidak bisa lepas dari bencana ini. Ledakan, setelah 3 detik, Sky Celestial Halberd berhasil menyusul Changyan Seindimen. Ledakan, kepala tombak itu langsung melewati kepala iblis suci Changyan, lalu segera berbalik dan menembus maju mundur. Dan setiap kali ada lubang darah yang tersisa, kekuatan kuat lainnya tertinggal di dalam lubang tersebut. Setelah diselingi ratusan kali, Sky Celestial Halberd terbang langsung ke arah Fang Yu. Iblis suci Changyan, yang berlubang, berdiri kaku di langit. Boom! 2 detik kemudian, kekuatan di lubang darah itu meledak berlapis-lapis. Bas! Di saat yang sama, tanda pedang salib emas muncul. Nafas iblis suci Changyan benar-benar menghilang. Desir, Celestial Halberd dengan cepat terbang kembali ke arah Fang Yu. Namun, dia tidak kembali ke tangan Fang Yu, melainkan bergegas menuju lokasi yang jauh. Di posisi itu, ada lebih dari selusin iblis super yang masih hidup. Ia datang, lari, tidak, melihat tombak suci di langit mengalir deras, lusinan iblis super surgawi berteriak ketakutan. Melihat kematian tragis kedua iblis suci dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat lagi menahan emosi konfrontasi sedikit pun, hanya ingin bertahan hidup. Namun, mereka sudah kehilangan kesempatan ini. Bang, 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 jauh di angkasa, Sky Celestial Halberd terus-menerus melewati tubuh selusin Super Sky Demon, setiap kali menimbulkan ledakan suara. Saat tubuh Dewa Super itu meledak, tanda pedang salib emas akan muncul di langit, seperti kembang api cemerlang yang bermekaran. Boom! Setelah iblis supernatural terakhir dimusnahkan, lingkungan sekitar secara bertahap kembali sunyi. Fang Yu masih memegang dahan bunga dengan satu tangan, tanpa ekspresi. Dan ranting bunga saat ini, wajahnya tidak berdarah dan matanya kusam. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya berada di bawah pengawasannya sendiri. Iblis suci surgawi dan iblis suci Changyan adalah 2 bawahan yang paling dia percayai, tangan kanan sejati. Dalam iblis mereka yang telah berkultivasi ke tingkat iblis suci, tentu saja, kekuatan tubuh fisik mereka sudah abadi. Adapun kekuatan, vitalitas, kemampuan pemulihan, semua yang bisa dibayangkan, adalah level teratas. Dapat dikatakan bahwa iblis suci surgawi dan iblis suci Changyan, hampir tidak mungkin mati. Bahkan jika Anda ingin mati, Anda harus melalui pertempuran yang sangat sengit, dan pihak lain telah menghabiskan segala cara untuk mati. Tapi,
barusan, hanya dalam beberapa puluh detik, kedua iblis suci itu dengan mudah dibunuh oleh Fang Yu. Satu pukulan meledakkan iblis suci iblis surgawi, dan tombak membunuh iblis suci Changyan. Jalannya tidak penting, yang penting kedua serangan ini, keduanya terlihat seperti tanda pedang salib emas. Inilah poin kuncinya, tapi tanda itu, apa itu? Mengapa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Huazi menoleh untuk melihat Fang Yu, bibirnya bergetar. Di sisi lain, Huayan juga membuka sedikit mulut kecilnya, ekspresinya sedikit membosankan. Tidak peduli berapa banyak ekspektasi psikologis yang telah saya buat. Ketika saya melihat pemandangan mengerikan dengan mata kepala sendiri, saya tetap merasa terkejut. Banyak orang tidak akan pernah melihat pemandangan seperti ini. Bunuh iblis suci dalam hitungan detik. Itu iblis suci. Jika puncak biksu manusia sedang mendaki di negeri dongeng, maka iblis suci adalah negeri dongeng pendaki iblis. Tingkat keberadaan ini dapat dianggap sebagai kekuatan besar bagi seluruh iblis. Namun di hadapan Fang Yu, nasib mereka begitu tragis. Saya katakan sebelumnya, Anda tidak bisa menunggu kekuatan itu datang. Fang Yu memandang Huazi yang kebingungan, dan berkata dengan ringan, saya mengucapkan kata-kata saya. Sisipkan kalimat, reading app www.mimiret.com/siku tutup bagus banget, layak dipasang, lagi pula, Anda bisa menyimpan buku dalam cache dan membacanya secara offline. Huazi memandang Fang Yu, tidak bisa berkata-kata. Saat ini, lubang besar di bawahnya masih mengeluarkan debu. Di ruang yang meledak di langit, energi sihir melonjak. Tapi lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap yang tak bisa dijelaskan. Iblis yang datang atas perintah Huazi belum tiba. Tapi pertarungan, sebenarnya sudah berakhir. Poin ini, apakah itu Fang Yu, Huazi, atau Huayan, sangat jelas. Omong-omong, kenapa kekuatan itu belum tiba? Fang Yu melihat ke langit lagi. Ledakan. Pada saat ini, Huazi berteriak dengan marah, dan tubuhnya meledak dengan kekuatan sihir yang belum pernah terjadi sebelumnya, tiba-tiba mengguncang Fang Yu. Dia melangkah mundur, matanya dipenuhi kegilaan, dan telapak tangan kanannya terangkat. Di telapak tangannya, sebuah batu oval berwarna abu-abu putih muncul, seukuran kepalan tangan. Melihat batu giok ini muncul, ekspresi Huayan di belakang berubah drastis. Hancurkan batu dewa. Ini adalah batu suci tingkat bintang dengan kekuatan sihir yang sangat menakutkan. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang dijarah dari bidang bintang yang lebih besar di bidang atas. Batu suci ini dikeluarkan, dan setelah diaktifkan, seluruh bidang bintang akan hancur. Apa yang Huazi ingin keluarkan batu spiritual ini dengan cara yang gila saat ini? Kamu tidak bisa menggunakan batu spiritual ini, kata Huayan dengan wajah pucat. Saya tidak akan mengaku kalah. Saya tidak akan pernah mengaku kalah. Huazi mengertakkan gigi dan berkata dengan mata merah. Oke, kamu bisa menggunakannya. Fang Yu berkata pada Huazi dengan senyuman di wajahnya. Mendengar kegembiraan ini, Huazi menarik napas lebih berat, menundukkan kepalanya untuk melihat dewa penghancur di tangannya. Tangannya gemetar hebat. Dia tahu betul, begitu batu suci itu diaktifkan, apa konsekuensinya. Alam tanpa akhir dihancurkan, semua iblis dimusnahkan, dan dia masih memiliki wajah cantik. Adapun Fang Yu, Huazi mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu. Entah kenapa, saat ini, dia sedikit kosong. Dia selalu merasa bahwa batu dewa penghancur di tangannya tidak dapat membawa pergi Fang Yu. Tetapi bahkan jika Fang Yu tidak bisa dibawa pergi, dia setidaknya bisa mengambil Huayan yang dihargai oleh Fang Yu. Wow, pada saat ini, Huayan dari belakang tiba-tiba bergegas, mencoba menyedot batu dewa penghancur di tangan Huazi. Mata Huazi menciut, dia segera menarik tangannya dan menamparkan Huayan. Bentak, Huayan menyebar, dia menutupi wajahnya dengan air mata berlinang, menatap Huazi, dan berkata, jika kamu melakukan ini, seluruh alam tanpa akhir akan lenyap. Aku lebih baik mati daripada jatuh ke tangan Fang Yu. Huazi berteriak histeris. Aku benar-benar ingin mati. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Di mana kamu bisa menunggu sekarang? Saat ini, suara Fang Yu terdengar dari telinga Huazi. Huazi terkejut dan jantungnya meledak. Karena tembakan tiba-tiba Huayan, perhatiannya teralihkan. Tapi saat ini, reaksinya masih sangat cepat, dan dia akan memicu batu dewa penghancur. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala. Huazi hanya merasakan seluruh otaknya, bom kosong.
Kesadaran hilang, dan jiwa hampir terguncang. Namun proses ini tidak berlangsung lama. Ketika dia sadar kembali, batu dewa penghancur di tangannya telah menghilang. Angkat kepalamu dan lihat ke depan. Dia melihat Fang Yu dengan senyuman di wajahnya, bermain dengan batu penghancur berbentuk oval. Pada saat yang sama, Huazi juga merasakan lebih dari selusin segel dipasang di tubuhnya. Dia melayang di udara dan kehilangan kendali atas anggota tubuhnya. Sekalipun Anda ingin menjalankan kekuatan segala sesuatu, Anda tidak dapat melakukannya. Batu seperti itu bisa menghancurkan bidang bintang. Aku tidak percaya. Fang Yu memandang Huaiyan dan berkata, ini benar, batu suci ini. Huaiyan ingin berbicara. Melihat keduanya berbicara secara harmonis, Huazi memiliki kebencian dan kemarahan di matanya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat lubang di bawah, ruang sunyi. Segala macam emosi mengalir ke dahan bunga di hatiku, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, adikmu sepertinya sangat marah karena ada yang tidak beres di sini. Fang Yu menunjuk ke kepalanya. Huaiyan memandangi dahan bunga gila itu, hanya kesedihan di matanya. Apakah kamu sudah cukup tertawa? Jika kamu sudah cukup tertawa, jawab saja beberapa pertanyaan. Fang Yu mendatangi Huazi dan berkata. Tawa Huazi tiba-tiba berhenti dan menatap Fang Yu. Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Huazi mengertakkan gigi dan menjawab. Kalau begitu kamu harus disiksa, kata Fang Yu sambil memikirkannya. Rasa sakit yang merobek menyebabkan Huazi bergerak-gerak dan bersenandung. Di belakang, Huaiyan berbalik dan tidak tahan melihatnya. Dia dan Huazi adalah simbiosis, dan keduanya dapat memahami suasana hati satu sama lain. Saat ini, dia bisa merasakan kesedihan yang luar biasa di hati Huazi. Katakan padaku di mana Chen Qianan berada, dan identitas orang yang kamu kirim untuk menghidupkan kembali iblis bayangan besar. Fang Yu memandang Huazi dan berkata. Huazi masih menderita kesakitan dan bersenandung, tapi dia tidak menjawab. Fang Yu sedikit mengernyit, tapi saat ini, Huaiyan muncul di belakang Fang Yu dan berkata dengan lembut, sebenarnya, kamu bisa menanyakan pertanyaan apapun yang kamu miliki. Kakakku dan aku memiliki kenangan yang sama. Mendengar kalimat ini, Fang Yu terkejut sejenak, lalu gembira. Dia benar-benar melupakannya. Adapun ciri-ciri simbiosis Huaiyan Huazi sebenarnya tidak perlu ditanyakan lagi pada Huazi. Apapun yang ingin Anda ketahui bisa diketahui melalui Huaiyan. Itu bagus sekali. Fang Yu berbalik dan memandang Huaiyan. Huaiyan, jangan lupa, kamu juga adalah keturunan iblis pertama dari 10.000 cara. Kamu juga iblis, dan di saat yang sama, kamu juga salah satu pemimpin alam tanpa akhir. Oleh dengan melakukan itu, kamu mengkhianati seluruh wilayah kami yang tak ada habisnya, dan bahkan mengkhianati kami secara keseluruhan. Huazi berteriak sekuat tenaga. Huaiyan menunduk, menggigit bibir merahnya, dan memutar tangannya erat-erat. Saat ini, Fang Yu meletakkan tangannya di bahunya. Terlepas dari faktanya, kamu di mataku, ras manusia, aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai ras iblis. Fang Yu berkata, kamu masih seorang dokter jenius. Kamu telah menyelamatkan begitu banyak orang di Datian Chensing, orang-orang itu. Aku tidak menganggapmu sebagai iblis. Termasuk Lin Mao, aku tidak menganggapmu sebagai ras manusia. Menurutku, dia benar-benar menganggapmu sebagai kakak perempuan. Tubuh Huaiyan Jiao bergetar, mengangkat kepalanya, dan menatap Fang Yu dengan mata kemerahannya. Segera, dia terkekeh. Kamu tidak mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Sekarang kamu mengatakannya, hanya untuk mendapatkan informasi. Huaiyan pura-pura marah. Saya selalu mengatakan satu hal, mencari kebenaran dari fakta. Fang Yu tidak merasa aneh, karena dia mengatakan ini sebagai pihak ketiga. Dia memang bukan Lin Mao adalah Lin Batian. Huaiyan menundukkan kepalanya sedikit dan menatap Huazi lagi. Huazi masih menatap Huaiyan. Wow, namun detik berikutnya, dia menghilang tiba-tiba. Pertama, letakkan adikmu di ruang penyimpanan untuk mencegah dia terus-menerus mengganggumu. Fang Yu tersenyum. Ya, tanyakan. Huaiyan menarik napas dalam-dalam, matanya menunduk, dan berkata dengan kepala terangkat. Itu pertanyaannya sekarang, di mana Chen Qianan, dan iblis bayangan besar saat itu, tanya Fang Yu. Huaiyan Dai mengerutkan kening, dan menjawab, saya tidak tahu nama Chen Qianan. Ingatan saya sama dengan saudara perempuan saya. Tak satu pun dari kami pernah mendengar nama ini. Selain itu,
Rencana iblis bayangan besar adalah dieksekusi dan diutus. Mereka adalah bawahan biasa, tidak istimewa, sehingga tidak terlalu berkesan. Orang yang mengadakan pertarungan cincin di Datian Chensing, namanya Chen Qianan, tahukah kamu? Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Pertempuran cincin bukanlah ide kami, tapi ide pavilion suci tertinggi. Kami baru saja menyediakan darah iblis. Jawab Huaiyan. Dengan kata lain, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Chen Qianan. Fang Yu bertanya dengan mata terbuka lebar. Petik 2 titik. Tidak ada kesan. Huaiyan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Fang Yu diam sekarang. Chen Qianan bukan dari medan tanpa akhir. Lalu kenapa ada tanda cahaya ungu di pupilnya, dan aura di tubuhnya mirip dengan iblis? Huaiyan tidak mungkin menipu Fang Yu saat ini. Selain itu, ada pria misterius yang datang untuk memperingatkan Fang Yu di awal. Siapa dia? Melihat ke belakang sekarang, iblis suci yang saya hadapi barusan, iblis super surgawi, termasuk Huazi, sepertinya tak satu pun dari mereka yang pernah menggunakan api ungu. Bahkan api ungu pun tidak pernah muncul. Jika ini adalah mantra dari alam tanpa akhir, mengapa tidak ada iblis lain yang mengucapkannya? Mungkinkah teknik sihir ini diciptakan oleh pria misterius itu? Tidak gelombang www.novelringan.com gelombang sangat salah. Fang Yu mengingat situasi ketika dia bertemu Chen Qianan dan orang misterius itu. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa pria misterius itu hanyalah bawahan biasa. Kekuatan yang dia berikan sangat istimewa. Apalagi di bagian belakang, ia juga mengambil tindakan untuk menyelamatkan Ruo Bujue dan Wuran yang terluka parah. Ada satu pertanyaan lagi, jika tidak ada habisnya dan tercerahkan. Apakah Anda memerintahkan penyelamatan dari Endless Domain? Fang Yu bertanya. Huaiyan menunjukkan ekspresi bingung, dan berkata dengan ragu, tidak, kami tidak pernah memiliki gagasan seperti itu. Saat ini, mata Fang Yu menjadi menakjubkan. Pada awalnya, dia berpikir bahwa pria misterius itu datang dari alam tanpa akhir, jadi dia secara alami berpikir bahwa jika dia tidak ada habisnya dan tercerahkan, dia diselamatkan oleh alam tanpa akhir. Namun kini tampaknya tidak demikian. Baik Chen Qianan maupun orang misterius tidak berasal dari alam tanpa akhir. Fitur bidang tak berujung pada mereka, kemungkinan besar mereka sedang menyamar. Bahkan sangat mungkin Chen Qianan dan pria misterius itu berasal dari kekuatan yang sama. Tapi bagaimanapun juga, petunjuk aslinya tiba-tiba menjadi tidak valid dan membingungkan. Identitas Chen Qianan sekali lagi menjadi membingungkan. Kita masih harus menemukan pavilion suci tertinggi, tapi mereka tidak punya niat untuk muncul, bahkan jika sekutu lain sudah diselesaikan olehku. Fang Yu berkata dengan ekspresi serius. Memanggil. Sementara Fang Yu masih berpikir, nafas dingin yang sangat rahasia datang dari atas. Bas, ini adalah energi sihir gelap, jatuh dari langit, menembus semua rintangan energi sihir, dan langsung jatuh ke kepala Fang Yu. Bab 2169 menangkap kura-kura di dalam guci. Saat ini, Fang Yu hanya merasakan seluruh tubuhnya berdiri. Ini jelas merupakan persepsi bahaya. Namun sebelum pemikirannya berubah, kepalanya terbentur dan menjadi kosong. Pada saat ini, kekuatan dingin dengan cepat menyelinap dari atas kepala hingga telapak kakinya. Perasaan ini sungguh sangat tidak nyaman. Fang Yu segera menundukkan kepalanya dan memandangi tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat, darah di tubuhnya mendidih, dan cahayanya berkedip-kedip. Pada saat Fang Yu melihat dirinya sendiri, dia dapat dengan jelas melihat bahwa energi sihir gelap mengalir melalui meridiannya, dan dia ingin terus menembus ke dalam tubuhnya. Aku bisa mengabaikan penghalang pakaian roh abadi dan tubuh roh agung, dan langsung memasuki tubuh kekuatan ini. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan pikirannya terkejut. Dimanapun hukum ini bisa mengalir, Anda akan merasakan kedinginan yang nyata. Meridian segera menjadi tidak terkendali, dan ki asli yang mengalir secara normal di meridian berasimilasi dan menjadi sangat ganas, terus-menerus berdampak pada meridian itu sendiri. Bagi biksu manapun, ini adalah serangan yang sangat mematikan. Tidak ada biksu yang mampu menahan serangan pada meridian. Bagi para biksu, meridian adalah jalur kehidupan. Nafas dalam tubuh tidak stabil, dan bila bertabrakan dengan meridian, seketika akan membuat seluruh ekologi dalam tubuh menjadi tidak seimbang. Tapi saat ini, suasana hati Fang Yu lebih tenang. Dia hanya terkejut bahwa kekuatan ini memasuki tubuhnya secara diam-diam.
Segala sesuatu yang lain berada dalam toleransinya. Kamu tidak apa-apa. Huaiyan melihat pemandangan itu dengan matanya sendiri. Huarong menjadi pucat, dan langsung bertanya. Fang Yu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Huaiyan, dan berkata, aku tidak tahu apakah ada sesuatu untuk saat ini, kamu mundur dulu. Bang, bang, bang. Pada saat ini, Fang Yu dapat mendengar benturan yang jelas di tubuhnya. Suara ini terdengar membosankan dan kental seperti pukulan di depan tribun. Suara hantaman keras datang dari tubuh, yang terdengar sangat mengejutkan. Mata Huaiyan Mei melebar, hanya kekhawatiran dan kecemasan di matanya. Kekuatan itu, benar-benar jatuh. Dan tujuannya adalah Fang Yu. Nenek moyang bintang Hong Tianchen telah mengalami tragedi yang tragis. Fang Yu, bagaimana dengan... Jantung Huaiyan berdebar kencang. Namun menurut kata-kata Fang Yu, dia mundur agak jauh kemudian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa banyak membantu sekarang, jadi dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk tidak menimbulkan masalah pada Fang Yu. Kakak, kekuatan hitam pekat beredar dengan cepat di meridian Fang Yu dan ingin menyebar. Tabrakan pada meridian ini sangat kuat. Bahkan Fang Yu bisa merasakan sakit yang nyata. Tidak heran Lao Hong terluka parah. Kekuatan ini memang kuat, dibuat khusus untuk para biksu umat manusia. Fang Yu menyipitkan mata, matanya dingin. Tidak apa-apa, bagimu, efeknya rata-rata, kata Li Huoyu. Bahkan tubuh roh Dao tidak menghentikannya, ini sungguh aneh. Fang Yu mengerutkan kening, bukannya tidak berhenti, tapi sengaja dimasukkan ke dalam tubuhmu. Li Huoyu berkata dengan lemah, kekuatan ini ditempatkan di luar, ini di luar kebiasaan, tetapi tidak mudah untuk ditangani. Tapi memasukkannya ke dalam tubuhmu berarti menangkap kura-kura di dalam guci. Tentu saja, masih ada risiko tertentu dalam melakukan hal tersebut. Jika Anda tidak menahan erosi kekuatan ini, tidak akan ada tindak lanjutnya. Tetapi jika kamu bisa melawan, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh. Kamu benar, Fang Yu ingin menghapus kekuatan di tubuhnya, tapi sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Li Huoyu, dia secara alami tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat telapak tangannya dan menyatu di depannya. Bas, murid Fang Yu menunjukkan tanda pedang salib emas, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan terang. Pada saat ini, tubuhnya berubah menjadi bentuk tembus cahaya, dan meridian yang bersinar di bawah kulit terlihat jelas. Segel jalanmu sepenuhnya dan lihat bagaimana kamu terus terkikis. Fang Yu memicingkan matanya, berpikir. Sejumlah besar nafas mengembun di tubuhnya, menutupi meridian. Mulai dari tempat di mana kekuatan gelap lewat, dikejar ke depan. Di saat yang sama, kekuatan sihir lain digunakan. Sebagai pemblokir di depan, pada saat ini, kekuatan gelap masih melaju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, itu terjadi sebelum penghalang yang baru saja dipasang oleh Fang Yu. Ini adalah kekuatan suci yang bersinar dengan cahaya keemasan. Ledakan, detik berikutnya, kekuatan hitam pekat menghantam energi sihir cahaya keemasan ini. Engah, Fang Yu memuntahkan seteguk darah emas. Bahkan tubuh fisiknya tidak dapat sepenuhnya mengimbangi kerusakan yang ditimbulkan akibat dampak ini. Retakan yang sangat kecil muncul di meridian, tetapi segera diperbaiki. Dan di dalam meridian, kekuatan gelap itu telah dipaksa kembali. Itu tidak menembus penghalang. Memanfaatkan kesempatan ini, mata Fang Yu bersinar dan hatinya tergerak. Boom! Sejumlah besar Li Huo dan Chaos Divine Fire dihasilkan secara langsung di meridian, mengelilingi dan menekan kekuatan gelap. Zizi, api emas membawa aura kehancuran, menutupi lapisan kekuatan hitam pekat itu. Kekuatan gelap gulita itu sepertinya menyadari bahayanya, dan sekali lagi berubah menjadi keadaan tidak mampu di awal, mencoba melarikan diri dari tubuh Fang Yu. Tetapi pada saat ini, tubuh roh Dao bersinar dengan intens. Seluruh tubuh Fang Yu seperti penghalang yang tidak bisa dihancurkan, sepenuhnya terisolasi dari dalam dan luar gelombang www.novelringan.com gelombang boom. Kekuatan hitam pekat diblokir lagi. Pada saat ini, ia terbang kembali secara tiba-tiba, mencoba mengikis jiwa Fang Yu. Tentu saja Fang Yu tidak akan memberikannya kesempatan, dan menghentikannya lagi. Pada saat yang sama, hatiku tergerak. Boom! Ada ledakan di tubuh. Tubuh Fang Yu terbakar dengan nyala api emas yang mengamuk. Li Huo, kekacauan dan api ilahi saling terkait, menutupi seluruh tubuh. Yu sendiri, dia masih merasa sangat panas. Khusus, untuk meridian paling rapuh di seluruh tubuh,
perasaan panas ini berlipat ganda. Bising, kali ini, sihir gelap tidak bisa lagi lepas. Memberkati api ilahi yang kacau, dengan cepat dimusnahkan. Ah, sebelum terbakar, Fang Yu bahkan bisa mendengar tangisan keras. Dalam tangisan ini, ada keengganan, ketakutan, keputusasaan, tidak ada bedanya dengan makhluk biasa. Jelas sekali, kekuatan gelap ini sepertinya adalah serangan, atau kekuatan sihir. Tapi kenyataannya, itu adalah makhluk. Adapun apa itu, Fang Yu tidak punya waktu untuk mempelajarinya, dan tidak ada cara untuk mengetahuinya. Setelah beberapa detik, tubuh Fang Yu kembali normal. Segmen meridian yang dilewati kekuatan gelap telah kembali normal, dan energi sebenarnya terus beredar di meridian. Fang Yu menghela nafas lega dan mengangkat kepalanya. Kekuatan ini tidak sekuat yang kubayangkan, kata Fang Yu. Ini hanya untukmu. Tanpa restu dari tubuh roh Dao, kekuatan ini akan mendatangkan malapetaka di tubuhmu. Li Huoyu berkata, namun, hanya ada satu tubuh roh Dao. Memang, itu masih membuatku berdarah. Fang Yu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, dia tidak ingat kapan terakhir kali Fang Yu mengalami pendarahan. Namun, ada baiknya untuk meludahkan lawan yang bersembunyi di kegelapan dengan memuntahkan darah. Fang Yu berkata dalam hatinya, solusi, menurutmu terlalu sederhana. Li Huoyu berkata, kekuatan ini paling banter adalah salah satu lawan yang tersembunyi dalam kegelapan. Aku tahu, tapi aku sangat penasaran, mungkinkah metode ini disebut hantu yang memperingatkanku di primordial sekte pedang? Fang Yu mengerutkan kening. Belum tentu. Li Huoyu berkata, mungkin bukan kekuatan yang menyerang Hong Tianchen sebelumnya. Mendengar ini, Fang Yu mengerutkan alisnya dan bertanya, maksudmu, kekuatan yang datang berbeda setiap saat? Itu sangat mungkin. Jika kamu bisa menghadapi kekuatan ini lebih dari 2 kali, kamu akan mengerti, kata Li Huoyu. Jadi, mata Fang Yu bergerak sedikit. Tetapi saya harus mengingatkan Anda, satu hal yang sangat penting. Nada suara Li Huoyu tiba-tiba menjadi serius. Kapanpun, dimanapun, selama kekuatan itu datang, kamu harus membunuhnya, dan kamu tidak boleh membiarkannya. Fang Yu jarang mendengar nada bicara Li Huoyu begitu serius, jadi dia bertanya, kenapa? Saya tidak akan membicarakan aspek lainnya, anggap saja satu hal. Kekuatan apapun yang berhasil lolos kemungkinan besar akan membawa bencana besar pada pesawat Anda, kata Li Huoyu. Apakah kamu yakin kamu benar? Membawa bencana ke seluruh pesawat. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, mereka memiliki kemampuan ini. Bukan kekuatan itu sendiri yang mampu, tapi keberadaan kekuatan itu. Li Huoyu menjawab, lebih baik tidak ketahuan oleh mereka sebelum Anda berinisiatif untuk menemui mereka. Ini juga alasan yang membatasi kultivasi Anda. Kamu baik-baik saja. Huaiyan segera kembali ke tubuh Fang Yu dan bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Kekuatan itu, Huaiyan masih memiliki kekhawatiran di wajahnya. Itu telah aku hancurkan, kata Fang Yu. Keluar, wajah Huaiyan kaget. Ya, tidak butuh banyak usaha. Fang Yu berkata, hanya saja. Tapi aku melihatmu muntah darah. Huaiyan menyela dengan lembut. Adalah baik bagi tubuh untuk memuntahkan darah dari waktu ke waktu. Fang Yu tersenyum. Kamu, Huaiyan ingin mengatakan sesuatu. Ngomong-ngomong, aku ingin mencari seseorang. Fang Yu berkata dengan mata basah kuyup. Siapa? Huaiyan bertanya. Hanya satu. Boom. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Raungannya sangat campur aduk, dan terdengar seperti tentara mendekat. Berani menabrak. Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang, sedikit tidak berdaya. Aku akan melepaskan mereka. Huaiyan mengertakkan gigi, dan cahaya di dahinya berkedip-kedip. Namun, cahaya itu muncul begitu saja dan menghilang dengan cepat. Tanda bintang berujung 5 belum pernah terbentuk. Wajah Huaiyan pucat dan napasnya pendek. Dia tahu bahwa alasan dari situasi ini adalah karena saudara perempuannya Huazi tidak mau menyerahkan hak untuk menggunakan kekuatan segala sesuatu. Meski bersimbiosis, namun semua dominasi ada di Huazi. Jika Huazi tidak mau menyerahkan hak untuk menggunakan kekuatan 10.000 cara, maka Huaiyan tidak dapat digunakan. Dan tanpa hak untuk menggunakan kekuatan 10.000 cara, dia tidak akan bisa menyingkat tanda bintang berujung 5 yang melambangkan kekuatan tertinggi di alam tanpa akhir, apalagi memanggil banyak iblis di alam tanpa akhir. Saudari, jika kamu melakukan ini,
kamu hanya akan menghancurkan alam tanpa akhir. Huayan berkomunikasi dengan Huazi di dalam hatinya. Aku lebih suka membiarkan seluruh alam tak berujung menghilang, daripada jatuh ke tangan Fang Yu, untuk digunakan Fang Yu. Huazi menggertakkan giginya, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Jika aku memberimu kekuatan, kamu pasti akan menjadikan Endless Domain sebagai bawahan Fang Yu dan memberinya bantuan. Kamu telah melakukan hal seperti ini sebelumnya di Datian Chensing. Petik 2. Aku hanya tidak ingin melihat begitu banyak makhluk di alam tanpa akhir, mati saja, kata Huayan. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi, aku sudah bertekad. Huazi berkata dengan marah. Lalu, putuskan koneksi dengan Huayan. Wajah Huayan tidak berdarah, dia berbalik dan melihat ke belakang. Benar saja, sekelompok besar bayangan hitam menyerang dari kejauhan. Monster-monster ini, baru saja dipanggil oleh Huazi sebelumnya. Pada saat ini, Huayan tahu bahwa dia tidak bisa secara berlebihan meminta anak buah Fang Yu untuk menunjukkan belas kasihan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa agar monster-monster ini dapat mundur melalui kesulitan. Boom! Banyak monster mendekat dengan cepat. Orang yang memimpin mereka adalah iblis surgawi besar dengan garis keturunan tingkat tinggi. Dibandingkan dengan Super Sky Demon, Great Sky Demon sedikit lebih rendah, tetapi tidak ketinggalan jauh. Mereka semua memiliki garis keturunan yang paling murni dan maju serta merupakan pemimpin dari setiap garis keturunan. Saat mereka mendekat, Fang Yu dapat memperkirakan jumlahnya secara kasar. Jumlah monster ini tidak akan kurang dari 100.000. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah iblis yang relatif biasa, saya khawatir jumlahnya bahkan tidak 1/10 dari iblis tersebut. Fang Yu berdiri di sana, menatap kosong ke arah sekelompok monster di depannya. Pedang surgawi telah kembali ke ukuran normalnya dan menghilang. Tetapi pada saat ini, Fang Yu memanggil pedang Dao surgawi lagi dan memegangnya di tangannya. Berdengung, bila pedang Dao surgawi sedikit bergetar, dan suara pedang terdengar. Pedang Dao surgawi adalah yang terbaik untuk digunakan melawan iblis. Dalam waktu singkat, monster-monster ini mencapai posisi kurang dari 1 kilometer dari Fang Yu. Tetapi pada saat ini, wajah dari iblis darah tingkat tinggi terkemuka sangat jelek. Sepanjang jalan, mereka secara alami melihat lubang besar di tanah. Dan lubang sebesar itu meledak dengan platform troll sebagai pusatnya. Bisa dibayangkan gelombang www.novelringan.com gelombang apa yang terjadi di sini. Melihat Fang Yu di udara, mereka merasa semakin cemburu. Namun, inilah alam tanpa akhir, wilayah banyak iblis mereka. Mereka datang ke sini atas perintah kehendak Tuhan, dan mereka tidak akan pernah mundur. Wow, pada saat ini, sesosok tubuh bergegas ke depan dan mencapai posisi kurang dari 300 meter dari Fang Yu. Pria tampan itulah yang muncul sebelumnya. Pupil matanya bersinar dengan cahaya ungu, dan tanda pada pupil ungu itu sangat rumit, seolah-olah banyak tanda yang saling bertumpukan. Pria inilah yang ingin ditanyakan Fang Yu tentang detail Huayan. Sejak memasuki alam tanpa akhir, ini adalah satu-satunya keberadaan yang menggunakan Xian. Jika spekulasi Fang Yu sebelumnya benar, identitas pria ini jelas bukan hanya garis keturunan senior di alam tanpa akhir. Pasti ada identitas lain, sama seperti Chen Qianan dan orang misterius itu. Siapa nama orang ini? Dari garis keturunan mana? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Huayan. Dia bernama Nantian, dan dia lahir dari garis keturunan elemen terakhir. Huayan menjawab, dia adalah pemimpin generasi muda, dan dia telah mencapai tingkat Dewa Agung. Setan besar, Fang Yu memandang ke langit selatan di depan. Dibandingkan dengan Chen Qianan dan pria misterius itu, setidaknya Nantian di depannya dikenal dan dikenal oleh Huayan. Apakah alam tak berujungmu memiliki teknik sihir yang secara khusus mengeluarkan api ungu? Fang Yu menoleh dan bertanya pada Huayan. Api ungu, mantra seperti itu mungkin ada.